Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan saya Sabrina Alsawidiani dari Ilmu Komunikasi 2021 kelas A. Kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya untuk melengkapi mata kuliah metode penelitian terapan. Jadi untuk skripsi yang saya ambil adalah judul Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Magang Biro Humas Kementerian Pertahanan periode Juli sampai Desember 2024. Oke, masuk ke bab 1. Di bab 1 ini, di 1.1 itu ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan tentang apa itu komunikasi organisasi yang ada di Kementerian Pertahanan, seperti kepuasan kerja pegawai yang ada di Kementerian Pertahanan. Lalu di latar belakang ini pun saya menjelaskan terkait Biro Humas Kementerian Pertahanan sendiri, di mana Biro Humas ini setiap bulannya aktif menerima mahasiswa magang dari berbagai kampus maupun sekolah. Lalu selanjutnya itu Biro Humas Kementerian Pertahanan ini mencakup poin-poin penting terkait bagaimana kehumasan di sebuah pemerintahan. Dan maka penelitian ini diharapkan dapat ditemukan hubungan yang signifikan antara komunikasi organisasi dan kepuasan kerja pegawai magang. Nah, hasil ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi manajemen atau struktur biro humas untuk meningkatkan praktik komunikasi tak hanya untuk sesama karyawan atau pegawai, tetapi juga sesama eksternal ya, dan anak magang. Lalu di sini ada 1.2 yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai magang di Biro Humas Kementerian Pertahanan periode Juli sampai Desember 2024. Lalu di 1.3-nya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Biro Humas Kementerian periode Juli. Lalu 1.4 ada manfaat penelitian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktisi. Nah, masuk di bab 2 landasan teori untuk 2.1-nya adalah penelitian sebelumnya. Di sini saya mengambil 10 jurnal penelitian yang relevan sebagai referensi. Lalu selanjutnya adalah 2.2 itu ada konsep. Di dalam konsep ini terdapat penjelasan dari variabel di 2.2.1 itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi sendiri adalah proses pertukaran informasi yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik secara formal maupun informal, yang melibatkan semua individu dalam organisasi tersebut dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi mencakup berbagai bentuk, seperti komunikasi lisan, tulis, verbal, maupun non-verbal. Lalu di 2.2.2 itu ada konsep kepuasan kerja, yang dimana kepuasan kerja adalah perasaan individu terhadap pekerjaan yang dilakukan yang diukur dari aspek positif maupun negatif. Lalu di 2.3 ada variabel. Penelitian ini menggunakan 2 variabel utama, yaitu komunikasi organisasi sebagai variabel independen atau variabel X, lalu kepuasan kerja sebagai variabel dependen atau variabel Y. Di 2.3.1 ini ada variabel independen, di mana komunikasi organisasi mencakup beberapa dimensi, yaitu keterbukaan informasi, umpan balik feedback dari atasan, dukungan sosial dari rekan kerja,
dan kejelasan dalam penyampaian instruksi. Di 2.2.2 ini ada variabel dependen atau kepuasan kerja, yang dimana mencakup beberapa dimensi juga, yaitu kepuasan terhadap tugas yang diberikan, kepuasan terhadap lingkungan kerja, kepuasan terhadap hubungan antar pegawai, dan kepuasan terhadap pengembangan diri. Lalu di 2.4 ada hipotesis teori, 2.3 ada model penelitian, masuk ke bab 3 di metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, ya. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei, di mana data akan melalui kuesioner dari pegawai magang di biro humas. Terus ada populasi sampel, ukuran sampel, ada OKA. Kalau masuk ke bab 4 ada hasil penelitian. Jadi ada berapa responden di sini yang kerja, uji hipotesis, pengaruh, peran. Masuk ke bab 5 kesimpulan dan saran. Ini merupakan daftar pustaka, lampiran, serta hasil uji SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.